Hai Kini Parents, beberapa minggu terakhir ini saya didatangi pasien yang membawa hasil IgM, IgG Helicobacter. Itu adalah pemeriksaan darah untuk mengecek apakah di dalam darahnya ada antibodi terhadap Helicobacter pylori. Nah, apakah pemeriksaan ini bermanfaat dan bagaimana kita menyikapi hasil pemeriksaan yang positif atau yang negatif seperti ini? Kita bahas berikut ini. Kini Parents, Helicobacter pylori adalah bakteri yang bisa hidup di saluran cerna, di lambung, dan di usus 12 jari, tahan terhadap asam lambung, dan bisa menyebabkan kerusakan yang disebut ulkus atau luka tukak lambung, dan pada akhirnya bisa juga menyebabkan kanker di lambung tersebut. Memang kita mengenal Helicobacter yang bisa berakibat demikian. Tetapi pada anak yang menjadi masalah adalah banyak anak-anak yang juga mengalami infeksi Helicobacter tetapi tidak bergejala apa-apa. Sebagian kecil yang menyebabkan tukak lambung. Berbeda dengan dewasa yang lebih tinggi kemungkinan untuk tukak lambungnya, pada anak-anak jauh lebih kecil kemungkinan menyebabkan tukak lambung, apalagi menyebabkan kanker di lambung atau di usus 12 jari. Nah, keadaan ini sebetulnya yang membuat para dokter gastroenterologi dan hepatologi yang tergabung di Persatuan Gastrohepatologi di Eropa dan Amerika membuat konsensus pada tahun 2006 bahwa yang diterapi untuk infeksi Helicobacter pylori ini yang bisa dibuktikan bahwa anak tersebut mengalami ulkus atau luka di lambung atau di usus 12 jari yang bisa dibuktikan bahwa betul ada Helicobacter pylori. Nah, dalam keadaan demikian, maka anak itu terindikasi untuk dilakukan terapi, triple terapi untuk Helicobacter pylori selama 2 minggu. Masalahnya saat ini banyak sekali yang melakukan terapi hanya berdasarkan pemeriksaan darah saja. Nah, pemeriksaan darah yang disebut serologi atau pemeriksaan antibodi baik IgM, IgG, Helicobacter pylori ini baru menunjukkan bahwa ada antibodi terhadap Helicobacter pylori. Tetapi belum bisa membuktikan bahwa betul ada penyebab, betul ada akibat dari Helicobacter pylori di dalam anak itu sendiri. Karena itu, Persatuan Dokter Gastro di Eropa dan di Amerika ini menentukan bahwa untuk melakukan terapi haruslah dilakukan endoskopi dahulu, dibuktikan bahwa ada ulkus, baru dibuktikan bahwa betul ada Helicobacter pylori, baik dengan pemeriksaan PCR atau pemeriksaan-pemeriksaan lain yang juga biopsi, sehingga bisa dipastikan betul ada Helicobacter pylori. Karena itu, para ahli tidak menganjurkan untuk melakukan terapi berdasarkan dari hasil serologi saja. Kita bisa melihat bahwa rekomendasi mengenai hal ini di ayat di atas ini. Nah, masalahnya sekarang, kalau anak itu sakit perut, belum tentu berhubungan langsung dengan Helicobacter pylori. Karena Helicobacter pylori, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa seringkali tidak bergejala. Bahkan anak-anak yang sakit perut, yang disebut kelainan yang fungsional, yaitu kelainan yang bukan organik, bisa mengalami sakit perut tetapi tidak berhubungan dengan Helicobacter pylori. Karena itu memberikan terapi untuk Helicobacter pylori menyebabkan resistensi antibiotik. Karena pada triple terapi untuk Helicobacter pylori diberikan
2 macam antibiotik ditambah lagi dengan penekan asam yang poten, yang penggunaan antibiotik yang demikian, bila bukan karena Helicobacter pylori, dapat menyebabkan resistensi dari bakteri, baik itu Helicobacter pylori atau yang lainnya. Karena itu, perlu kita berhati-hati untuk mengatakan seorang anak itu mengalami infeksi Helicobacter pylori yang perlu diterapi. Karena itu hasil bila pasien diperiksa Helicobacter pylori, baik IgM, IgG, Helicobacter pylori, tentu tidak bisa secara langsung kita katakan sakit perut yang dialami anak itu berhubungan dengan Helicobacter pylori, kecuali kita melakukan endoskopi dan membuktikan bahwa betul ada ulkus atau tukak lambung atau tukak dua dini dilihat dengan endoskopi. Saya kira cukup jelas apa yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan Anda jadi parents mengerti masalah ini dan bisa selalu siap bila ada teman-teman yang bertanya mengenai masalah Helicobacter pylori pada anak. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.